Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu azim. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah pada kesempatan yang mulia ini tidak henti-hentinya kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan hidayah yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Dan lebih khusus lagi hidayah Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat niat, juga nikmat kesempatan. Sungguh semua itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu yang sama banyak mungkin beberapa saudara kita, keluarga kita, mungkin teman kita mendapat halangan terkait dengan kesehatan. Dan hendaknya kita senantiasa mendoakan mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya uswah terbaik, contoh terbaik, manusia terbaik, manusia yang paling mulia, yang menjadi contoh bagi seluruh umat manusia. Dan alhamdulillah, insya Allah kita semua senantiasa mengikuti, meneladani beliau dalam segala sisi kehidupan kita. Allahumma amin. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini pula saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat yang 102, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa padanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Ini adalah perintah Allah kepada kita, perintah untuk menjaga keislaman kita sampai akhir hayat kita, yang tidak lain adalah menjaga ketakwaan kita. Ketakwaan itulah yang merupakan pembeda di antara manusia di muka bumi ini. Manusia yang mulia adalah manusia yang senantiasa bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kriteria manusia, kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh kriteria-kriteria lain, oleh faktor-faktor lain. Misalkan apakah ilmu? Belum tentu orang yang berilmu itu selaras dengan ketakwaannya.
Sekalipun untuk takwa kita senantiasa harus menuntut ilmu. Sekalipun mereka orang yang berkaliber internasional, keilmuannya diakui oleh seluruh dunia, bahkan mendapat hadiah Nobel sekalipun, tidak menjamin bahwa mereka lah orang yang mulia. Apalagi orang yang berkuasa, yang memiliki kekuasaan, belum tentu. Kita bisa melihat berbagai contoh kasus-kasus penyelewengan, sikap-sikap kurang baik justru dilakukan oleh orang-orang yang berilmu dan memiliki kekuasaan. Oleh karena itulah kita hendaknya senantiasa kembali kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, untuk senantiasa belajar, untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Oleh karena itulah hendaknya setiap diri kita senantiasa melakukan muhasabah, melakukan evaluasi diri setiap saat. Allah senantiasa pemurah, senantiasa menyediakan waktu bagi kita untuk melakukan muhasabah. Setidaknya sehari 5 kali kita melakukan kewajiban kita sholat. Itu adalah juga bagian muhasabah. Selain itulah ketakwaan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap minggu hari Jumat kita menjalankan sholat Jumat. Ini juga satu muhasabah yang disyariatkan kepada kita semua. Insya Allah sebentar lagi mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia, menjadi bagian dari muhasabah kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah Allah berfirman dalam surat Al-Asr yang ayat ke-18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itulah perintah Allah kepada kita untuk senantiasa terus melakukan muhasabah, evaluasi apa yang sudah kita lakukan terkait dengan kehidupan kita sehari-hari, tugas kita sehari-hari. Jamaah rahimakumullah, kita semua hidup dan kegiatan kita ini bermacam-macam. Dan terkait dengan itu kita semua juga mendapat amanah yang berbeda-beda. Maka pada kesempatan ini saya mengajak pada jamaah sekalian untuk melakukan muhasabah terkait dengan bagaimana kita hendaknya menjalankan amanah yang diberikan kepada kita. Lebih khusus lagi, kita hendaknya menjalankan amanah itu dengan penuh kesabaran. Kesabaran ini satu hal yang sangat penting, sehingga Allah pun berfirman bahwa sabar itu merupakan penolong bagi kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Topik tentang sabar ini banyak dikaji, banyak dibicarakan, banyak ditulis oleh para ulama. Bahkan dalam Al-Quran berpuluh-puluh kali disebut
tentang kesabaran. Bagaimana kita hendaknya melakukan atau menjalankan amanah yang dibebankan kepada kita dengan penuh kesabaran. Beberapa ulama menjelaskan, sebagai contoh Ibnul Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa sabar artinya menahan diri dari keluh kesah, menahan diri dari amarah, dan menahan anggota tubuh kita, badan kita dari kekacauan. Sedangkan Profesor Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa sabar adalah menahan diri atau membatasi jiwa kita dari berbagai keinginan atau kenikmatan demi mencapai sesuatu yang baik atau yang luhur. Oleh karena itulah jamaah Jumat rahimakumullah, sesungguhnya kesabaran adalah sikap, komitmen untuk mengendalikan diri, untuk senantiasa hati-hati, namun dengan tetap menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita semua memiliki amanah, entah itu pada saat ini atau masa yang akan datang. Amanah yang senantiasa dibebankan kita, apakah itu di keluarga, di lingkungan kerja, dan dimanapun, kita senantiasa memiliki amanah. Oleh karena itu, kesabaran bukan berarti menunjukkan sebuah kelemahan atau abai terhadap amanah yang dilakukan, yang dibebankan kepada kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita tidak menjaga kesabaran, maka yang terjadi adalah potensi-potensi masalah, sikap-sikap tercela, keluh kesah, amarah, bahkan keinginan-keinginan di luar batas, keinginan-keinginan yang berlebihan, yang pada akhirnya bisa menimbulkan satu sikap yang kurang baik, sikap yang tercela, yaitu sikap khianat. Kita mungkin ingat mengetahui riwayat dalam perang Uhud, begitu banyak korban kaum muslimin karena ada satu orang yang melakukan khianat, yaitu Abdullah bin Ubay. Dan tentu banyak contoh-contoh yang lain mungkin di sekitar kehidupan di negara kita atau di tempat lain. Jamaah Jumat rahimakumullah, oleh karena itulah mari kita senantiasa hendaknya menjaga kesabaran kita dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih lagi di dalam menjalankan amanah kita dengan berikhtiar untuk mencapai tujuan yang baik yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan tetap menjaga ketaatan kita kepada Allah sekaligus menjauhi godaan nafsu yang tentu tidak hanya merugikan diri kita sendiri, tapi akan merugikan orang lain. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, memberikan jalan yang lebih baik kepada kita, membukakan hati kita untuk terus menjaga kesabaran kita dalam menjalankan amanah yang diberikan kepada kita semua. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada khotbah yang kedua ini kembali saya mengajak kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya,
dengan salah satunya adalah dengan senantiasa menjaga amanah yang diberikan kepada kita dan kita meningkatkan kesabaran kita. Marilah kita berdoa semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalam.